Negara kita ini memang sepertinya diambang kehancuran, apalagi tentang hukum mengenai korupsi. Penghalang sampah kita ada yang maling, dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Visa Kerja untuk anak TKI ke Malaysia sudah ditutup. Malaysia sudah mirip Bangladesh. Pantas saja Malaysia disebut Maledes. Ini perkataan yang sangat-sangat tidak pantas. Kalian buat video, kemudian kalian buat berita kebohongan tentang negara Malaysia. Ini sangat-sangat sangat-sangat bikin malu lah. Kita sebagai orang Indonesia harusnya membuat berita itu sesuai fakta. Apabila saya membuat video tentang sisi positif yang ada di negara tetangga di Malaysia, ramai pula yang kecam saya, padahal itu fakta. Bukan saya membanding-bandingkan tentang Indonesia dan Malaysia, tetapi saya mengambil sisi positifnya untuk perlu kita contohi. Dan itu kan tidak ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Perkara hal biasa di Indonesia tetapi tidak biasa di negara tetangga kita, yaitu di Malaysia. Baru-baru ini Mas Pandawara Group dibuat kecewa oleh individu yang ada di negara kita. Jadi ceritanya Mas Pandawara Group ini adalah salah satu konten yang sangat-sangat positif. Mas Pandawara Group ini melakukan yang sangat terbaik untuk negara kita, yaitu beliau selalu membersihkan sampah yang begitu sangat-sangat kotor. Tetapi beliau sangat kecewa dan agak terkejut ketika penghalang sampah pun dicuri. Ini sangat-sangat disayangkan ya. Katanya Indonesia mau menuju emas. Tetapi kalau pemikiran masyarakatnya seperti ini, bisakah kita menjadi sebuah negara yang maju? Atau sebaliknya menjadi negara yang cemas? Penghalang sampah untuk membersihkan sampah kok sempat-sempatnya dicuri. Dan mungkin hal seperti ini hal biasa di negara kita, tetapi tidak biasa di negara tetangga lainnya. Katanya ingin seperti Singapura yang bersih dari segala sampah. Sudah ada anak muda yang bekerja keras luar biasa, memberikan dampak yang sangat positif, membersihkan sampah-sampah yang begitu sangat banyaknya, dan itu mereka lakukan secara modal sendiri, bukan didukung. Ini penghalang sampah dicuri. Sangat-sangat bikin malu kan? Dan Mas Pandawara Group ini followernya berbagai dari negara tetangga, Malaysia, Singapura, Vietnam. Apa nggak malu kita sebagai masyarakat Indonesia ketika ada oknum yang sangat-sangat bikin resah ya? Sudah dikasih contoh baik, penghalang sampah dicuri pula. Anehnya, ada pula segelintir YouTuber di Indonesia justru lebih sibuk tentang negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Selalu membuat berita yang tidak fakta. Padahal mereka bukan TKI. Kok bisa-bisanya membuat berita penyesalan Malaysia setelah ditinggal TKI? Penyesalan apa? Di sini TKI masih bekerja jutaan orang. Harusnya kalian itu malu loh buat video seperti itu. Faktanya banyak berjuta-juta jumlahnya orang Indonesia masih kerja di Malaysia. Kalau tidak bisa menciptakan peluang pekerjaan untuk kita, para TKI, alangkah baiknya tidak usah membuat berita kebohongan. Daripada ujung-ujungnya malu ditertawakan negara tetangga kita sendiri. Dan berikut beberapa cuplikan videonya. Saya akan mencoba untuk mereaksinya dan akan memberikan penjelasan dan komentarnya supaya sahabat-sahabatku tidak salah paham dengan apa yang disebarkan oleh segelintir YouTuber dari Indonesia ini yang sibuk dengan urusan negara tetangga kita.
alangkah baiknya kita lebih memikirkan urusan negara sendiri, memberikan edukasi untuk para TKI yang ingin bekerja ke Malaysia, jangan sampai bekerja sebagai TKI ilegal. Kita reaction video berikutnya. Malaysia sudah mirip Bangladesh. Apa-apaan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kamila Alkansa. Yang buat seorang wanita Bangladesh, kamu nggak bisa lihat satu biskut yang berhijab masih juga. Visa kerja untuk anak TKI ke Malaysia sudah ditutup. Jadi, sudah tidak ada lagi pengambilan TKI dari Indonesia untuk Malaysia. Yang sekarang ini banyak tenaga kerja dari luar yang bukan dari Indonesia. Marilah kita tonton yuk sahabat Kamila cuplikan video dari channel The Wanderer berikut ini. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan kunjungi channel The Wanderer. Kok bisa-bisanya buat berita bohong? Situasi ini jelas menunjukkan bahawa sikap dan perlakuan amah dari Indonesia tidak lagi boleh diberi muka. Tidak boleh dikasih muka Penyesalan ya Malaysia sahabat kini Kamila. mulai terasa setelah sering meremehkan dan membuli tenaga kerja Indonesia. Namun, setelah banyak TKI mulai meninggalkan Malaysia, negara ini kini beralih merekrut tenaga kerja dari Memang Bangladesh. banyak sekali ya sahabat Sayangnya, Kamila orang Bangladesh. kehadiran pekerja asal Malaysia Bangladesh nih. tidak sepenuhnya memenuhi ekspektasi. Beberapa laporan menunjukkan adanya masalah disiplin, adaptasi, hingga kekacauan yang terjadi di beberapa sektor pekerjaan. Seorang tenaga kerja Indonesia di Malaysia mendapatkan perlakuan tak pantas oleh majikannya. Korban kerap dianiaya hingga dianiaya penglihatannya dan terganggu dan diperlakukan mengaku tidak kerap baik. dipukul di Tegas bagian sekali ya kepala. sahabat Kamila. lihat dalam hubungan bilateral ini, jangan menganggap bahwa Indonesia lebih butuh Malaysia. Kita juga bisa mengklaim Malaysia juga butuh Indonesia. Yups, betul sekali. Malaysia juga butuh akan tenaga kerja Indonesia. Jangan hanya menganggap bahwa Indonesia lebih butuh Malaysia. Mengapa Malaysia senang dengan tenaga kerja dari Indonesia? Karena tenaga kerja Indonesia sangatlah tahu akan sopan santun di negara lain. Negara Indonesia tidak suka mengklaim jika itu bukan milik negaranya. Dan yang pasti orang Indonesia itu bekerja keras. Ya, jadi jangan menang-menangan lah seolah-olah Indonesia kalau nggak ada Malaysia mati gitu, nggak ada cerita gitu-gitu ya. Kita tahu lah. Dari sekian video yang disebarkan, ini video sudah lama sekali. Dan permasalahannya ini sudah selesai. Bukan berarti kemudian, Malaysia men-stop atau tidak mau mengambil TKI dari Indonesia. Bukan seperti itu. Ini video kasus yang sudah berapa tahun ya? Kalau tak salah mungkin sekitar 4 tahunan yang lalu lah. Dan ini masalahnya sudah selesai. Diselesaikan oleh kedua-dua negara, Indonesia dan Malaysia. Jadi sudah tak ada isu-isu seperti ini lagi. Tetapi kalau YouTuber Indonesia, ini segelintir ya, video-video lama seperti ini dibuat jadi berita yang tidak sesuai. Akhirnya menimbulkan kesalahpahaman bagi para yang menonton videonya. Dan jelas-jelas untuk saat ini memang Malaysia pun juga tidak membutuhkan tenaga kerja asing dari negara manapun. Bukan hanya Indonesia, Bangladesh, memang Malaysia tidak membutuhkan tenaga asing untuk saat ini. Jadi ya tolonglah kalau membuat berita itu sesuai fakta. Lebih baik kita mengedukasi warga negara kita sendiri gitu loh. Dan pada faktanya kalau Malaysia pekerjanya itu lebih banyak orang Indonesia bukan Bangladesh. Jadi tak perlulah kita sibuk-sibuk pening-pening mikirin orang Bangladesh kerja di Malaysia, ya lebih baik mikirin orang Indonesia saja. Begitu loh sahabatku semua. Kalau membuat video alangkah baiknya buat informasi yang sesuai fakta. Jangan
video yang sudah lama dipotong-potong, tidak tahu kasusnya apa, tetapi bisa-bisanya dibuat berita bohong. Ini sangat disayangkan. Pada faktanya banyak masyarakat di negara kita sendiri yang masih belum teredukasi. Contohnya Mas Pandawara Group ini. Beliau ini kan seorang konten kreator yang bersih-bersih sampah, tetapi kita bisa melihat sendiri ya. Harusnya saringan sampah tersebut tidak dicuri, justru dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti apa videonya? Kita simak bersama-sama. Hal seperti ini tidak biasa di negara tetangga, tetapi seolah-olah biasa di negara kita sendiri. Dan masih lagi banyak kasus-kasus yang sangat-sangat merugikan negara kita, yaitu koruptor. Kenapa kita tidak mau menyuarakan koruptor-koruptor yang jahat, yang jelas-jelas pengkhianat negara? Kenapa lebih suka pusing mikirin urusan negara lain dibandingkan mengedukasi warga negara kita sendiri? Kita reaction videonya bersama-sama. Lebih baik kita mengedukasi hal seperti ini. Penghalang sampah kita ada yang maling, dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Penghalang sampah, nih, ada beberapa saringan paralon sampah yang harusnya terpasang itu nggak ada. Seperti apa yang bisa kalian lihat? Ini adalah foto ataupun video awal di mana kita pasang penghalang sampah di sungai ini. Dan penghalang sampah sekarang kita di sungai ini seperti ini keadaannya. Bisa dilihat sama kalian sendiri. Ini di Palu sengaja biar ininya lepas. Mereka sengaja ambil paralon. Jadi seharusnya tuh di setiap satu barrier itu ada 2 paralon guys, kayak gini, yang fungsinya sebagai pelampung. Dan si maling ternyata mereka ambil paralon yang ada di barrier-barrier kita. Yang ini hilang 1, bisa kalian lihat. Yang ini sampai dipukul pakai palu, lihat, dicabut paksa guys. Karena seumur-umur kita pasang barrier, kalian harus tahu sebesar apapun air di mana kita pasang barrier di sungai tersebut tidak akan mungkin sampai melepaskan tali yang difungsikan untuk menahan paralon. Kalau nggak di Palu ini cukup kuat. Selain di Palu, ini di gergaji ya, rapi potongannya, dan mereka bawa paralon di barrier ketiga. Jadi 4 paralon di barrier kita yang ada di sini itu mereka berhasil curi. Ini kayaknya malam ya. Jadi pagi tadi ada tim kita yang biasa rutin itu mereka selalu ngecek tiap sungai yang kita adopsi. Dan ini adalah titik terakhir di hari tadi yang mereka cek. Terus aku mendapatkan laporan bahwasanya gas barrier yang ada di sungai itu paralonnya diambil ataupun dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Gila guys, gokil emang orang Indonesia. Meskipun nggak semua ya. Cuman bayangin aja sama kalian, waktu itu kita pernah di Denmark melihat satu penghalang sampah otomatis dari mesin. Kalau misalnya ada kata Pandawara Group pasang penghalang sampah secanggih itu, bayangin aja nih sama kalian, udah pada rebutan untuk curi penghalang sampah secanggih itu. Jadi awalnya tuh mereka nggak cuma mengambil paralonnya saja, tapi mereka pun mencoba untuk ambil semua barrier. Karena kan ini pakai tali baja tuh, yang berfungsi sebagai penahan barrier agar tidak terombang-ambing yang kita pasang dan tancapkan ke tebing-tebing sungai. Nah, di sini kalian bisa lihat ada bekas yang mungkin ini kayaknya dikapak atau entah apapun itu. Yang mereka tuh mencoba untuk memutuskan tali baja ini. Mungkin karena emang tali bajanya terlalu kuat sehingga mereka tidak berhasil untuk mencuri semua tubuh barrier. Sebenarnya hal-hal seperti ini udah kita duga sih sebenarnya. Cuma kita pasang barrier tuh sudah kita set up sedemikian rupa agar maling-maling yang mencoba untuk mengambil peralatan-peralatan seperti ini itu susah untuk mereka ambil atau untuk mereka maling. Karena kalian harus tahu ini tuh punya nilai jual guys. Entah itu paralonnya, entah itu ini bajanya, entah itu rangka besinya, apalagi komponen-komponen yang ada di terus barrier tuh bila mana dijual itu mereka lumayan cukup menguntungkan. Contoh aja paralon kurang lebih bisa 70.000 dua. Udah gak habis pikir lagi guys sama kejadian-kejadian kayak gini. Aduh, Negara kita ini memang sepertinya diambang kehancuran, apalagi tentang hukum mengenai korupsi. Pertama, saya ulangi lagi, bagi yang orang yang tidak bersalah dipenjarakan seumur hidup, tapi bagi koruptor ringan gitu kan. Seharusnya anggota-anggota DPR ya mendukung yang namanya pencekalan seorang koruptor itu. Orang-orang yang terlibat dengan korupsi itu ke luar negeri itu harus dicekal. Adanya karena nilai 300 triliun ini nggak sedikit loh, nggak sedikit. Dulu kalian masih ingat nggak yang namanya Adeline Lis, ya kasus pembalak liar, yang namanya Joko Chandra sampai operasi plastik, ya kan, menghilang sampai 13 tahun. Ketika mereka dicari-cari udah operasi plastik, itu yang kita khawatirkan ya. Kenapa orang-orang ini udah mulai canggih? Kenapa? Ya 300 triliun itu nggak sedikit bro, ya.
Kenapa nggak ada dukungan sih kayaknya pemerintah untuk mendukung pencekalan yang namanya para koruptor ini untuk berpergian, terutama ke luar negeri ya. Ini malah ada yang selfie makan bareng, katanya dia di penjara udah diponis 5 tahun, yang satunya 6 tahun setengah, apalagi Sandra Dewinya. Kok bisa-bisanya sih belum lama ini di tahun baru ada foto-foto bareng sama keluarga? Aneh nggak kira-kira? Ini kapan sih dia berangkatnya? Kayaknya malam hari itu ya fotonya ya. Nah, itu loh. Makanya saya bilang kenapa sih hukum di negara kita ini giliran koruptor disayang-sayang, tapi orang yang salah tangkap seumur hidup. Nah, hukum untuk orang oknum institusi ini ya, hukum untuk institusi kepolisian ini, oknum-oknumnya ini kebal hukum gitu kan. Citra-citra baju coklat ini kayaknya susah ya dipulihkan kembali. Emang mangsa-mangsa mereka kayaknya ya, rakyat-rakyat kecil kayaknya seperti itu ya. Cari makannya agar cepat kaya itu mangsa-mangsa mereka tuh peras orang kecil, ya kan? Nah, untuk menaik jabatan agar dapat gajinya tinggi ya akal-akalin gitu kan. Baik itu di bagian reserse narkocoy, mau itu apa pokoknya kalau di bagian itu aja deh banyak deh ya kejadian yang aneh-aneh. Tapi dibiarkan gitu loh. Nah, ada lagi yang soal tadi ya mengenai yang namanya pencekalan para koruptor ini untuk berpergian. Nggak ada kayaknya. Yaitu salah satunya. Kalian udah lihat belum? Itu ada muncul seseorang yang motret tahun baru kemarin. Kayaknya orang korupsi yang habis disidang diponis 6 tahun setengah sama istrinya kemarin itu pose-pose sama keluarga tuh bro. Masih makan-makan enak. Yang saya heran itu ya makan enaknya di Eropa ya kan, belanjanya di luar negeri ya kan, kemudian untuk kecantikannya di luar negeri, semuanya di luar negeri, maling duitnya tuh di negara kita gitu loh ya kan, maling duitnya di negeri Indonesia ya, makan enak-enaknya ala-ala Eropa, makannya di Eropa. Kemudian jalan-jalannya beli tas-tas branded itu di luar negeri, malingnya itu di Indonesia. Ya benar apa betul? Ya, begitulah loh. Nah, apalagi ini untuk dukungan pencekalan para koruptor. Nggak ada bro, ini dukungannya, apalagi anggota-anggota DPR. Diam kicep semua, coba Habibur Rahman itu coba bunyi dong. Tegaskan setegas-tegasnya, lebar-lebar. Buka mulutnya ya begini ya bro. Kenapa? Ajukan pencekalan berpergian para koruptor, apalagi ketemu keluarga, makan-makan malam, dinner enak-enak ya kan. Itu yang dimakan isi perut kalian itu untuk barang-barang mewah, untuk kecantikan segala macam itu hasil korupsi bro. Ya coba Habibur Rahman itu teriak yang kencang Allah ya. Badanmu pendek kecil, suaramu kencang. Kamu paling action kan di yang namanya DPR. Teriakin dong kencang. Cekal itu orang-orang berpergian. 300 triliun itu nggak sedikit. Ratusan miliar aja nggak sedikit. Ya kita mengantisipasi adanya perubahan wajah seperti yang namanya dulu ada Adeline Lis, kemudian ada Joko Chandra dulu ya. Anak-anak emasnya SBY itu dulu ya. Ada Hasna segala macam itu dulu, anak-anak SBY termasuk Harun Masiku ya kan, itu anak-anak emasnya SBY itu dulu. Kok jadi disayang-sayang ini orang yang nyinyir masalah Harun Masiku itu dulu, kemudian ada orang yang nyinyir masalah kepemerintahannya siapa namanya itu SBY, Adeline Lis, Joko Chandra, kemudian Gayus Tambunan, pajak semuanya, Setia Novanto dan lain-lain ya, Angelina Sondak, Hambalang itu, Andi Malarengeng dan kakaknya ya kan, semuanya banyak yang terlibat, semuanya disayang-sayang. Dulu kalian ngenyek-ngenyek masalah itu lah, kok sekarang kalian diam aja setelah koalisi kalian diam-diam aja, nggak ada pencekalan untuk yang para koruptor untuk keluar negeri. Yang herannya kalau di zaman SBY dulu korupsi besar-besaran tuh aman ya, kemudian yang kecil-kecil kayak Angelina Sondak itu ya hukumannya berat. Nah sama sampai sekarang generasi itu turun. Siapa sih pemegang ini ya?
Yang heran itu, siapa sih pemegang? Coba deh diperiksa kasus-kasus suap jaksa ini ya. Jaksa Agung, hakimnya coba diperiksa. Ya, keputusan-keputusan ini berdasarkan siapa? Kadang-kadang ada orang yang suka bermuka dua ya, di depan publik ngomongnya begini harus 50 tahun penjara, tapi di belakang justru ingin mendukung hakim, ya kan? Nah, mudah-mudahan telingamu di sana ngebuka ya orang ngoceh di yang namanya medsos ini. Pada faktanya, di negara kita sendiri saja, itu banyak berbagai problem yang perlu kita edukasi, termasuk di antaranya masyarakat yang kadang-kadang bikin geleng-geleng kepala ya, yang dilakukan oleh oknum atau individu, kok bisa-bisanya penghalang sampah untuk bertujuan sangat-sangat baik dicuri. Mungkin hal seperti ini hanya terjadi di negara kita ya. Penghalang sampah loh, kok sempat-sempatnya diambil. Katanya mau menjadi negara maju, katanya mau menuju Indonesia emas di tahun 2045. Masa iya sih kita sebagai orang Indonesia akan terus seperti ini? Marilah untuk sahabat-sahabatku yang ada di Indonesia, ubah pikiran kalian. Kalau mau jadi negara maju, jangan sampai sesuatu yang untuk positif, untuk kebersamaan kita, kalian rusak. Kalau tidak bisa menyumbang, atau tidak bisa memberikan bantuan, atau tidak bisa melakukannya, minimal dijaga. Mas Pandawara ini sudah melakukan yang terbaik. Kok bisa-bisanya penghalang sampah? Ya Allah ya Robbi, tak habis pikir ya. Kemudian tentang kasus korupsi di Indonesia ini juga begitu sangat luar biasa ya. Dan saya sebagai masyarakat Indonesia hanya ya bisa berdoa lah, mudah-mudahan negara kita ini bukan hanya juara korupsi saja, tetapi bisa menjadi negara yang maju, yang tentunya target 2045 ini tercapai dan tidak tertinggal dari negara Asia Tenggara lainnya. Ini sangat-sangat miris ya, korupsinya luar biasa. Kenapa sih hal seperti ini tidak kita suarakan? Dan kenapa lebih sibuk mikirin negara tetangga, lebih sibuk mikirin negara orang? Kalian tak perlu mikir-mikir, sibuk mikirin negara orang. Mereka sudah tahu bagaimana caranya membuat negaranya lebih bagus. Dan faktanya banyak problem di negara kita. Mungkin hal-hal seperti mengambil penghalang sampah mungkin nih hanya biasa terjadi di negara kita ya. Kalau di negara tetangga nggak pernah terjadi seperti hal ini nampaknya. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan tentunya membuka mata kita untuk tidak berbuat sedemikian. Minimal kalau tidak bisa membantu, ya kita cukup diam saja tanpa harus mengambil sesuatu yang berharga untuk semua masyarakat. Justru kalian rusak. Penghalang sampah loh, kok sempat-sempatnya dicuri. Masa iya, apakah ini efek banyak pengangguran sih? Saya rasa bukan. Lah. Kalau mau kerja, insya Allah ada lah. Meskipun hanya cukup-cukup untuk makan. Saya kira kalau mau bekerja pasti ada kerja kok. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.